Oke, kali ini kita akan belajar terkait Microsoft Excel. Terbaru ya. Nah, untuk sedikit mengingat, kalau kemarin Microsoft Word itu kan fungsinya untuk mengolah kata. Nah, mengolah kata contohnya adalah membuat CV, membuat laporan, membuat makalah. Nah, isinya itu banyak kalimatnya. Sedangkan kalau Excel ini untuk membuat atau mengolah angka. Jadi, contohnya di akuntansi, kalian membuat laporan keuangan atau laporan penjualan. Nah, di laporan penjualan kan pastinya di dalamnya itu banyak sekali angka yang perlu kalian olah untuk mencari keuntungannya berapa, mencari kerugian, atau mencari total penjualan. Itu kan harus dijumlah, harus dikurangi, atau bahkan dibagi dan lain-lain. Excel ini akan membantu kalian dalam penggunaan rumus dan pembuatan laporan yang banyak angkanya. Jadi lebih cepat menghitungnya, lebih cepat pelaporannya. Yang pertama harus kalian ketahui, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Tampilannya seperti ini. Ada bagian atas dan bagian bawah. Nah, kalau kalian perhatikan, bagian atasnya itu mirip dengan Word. Hanya mungkin beberapa grup ribbonnya yang berbeda. Nah, untuk grup ribbon, nanti kita akan belajar seiring dengan praktek ya. Nah, sekarang yang perlu kalian perhatikan adalah bagian bawahnya. Nah, bagian bawah ini adalah lembar kerjanya, atau bagian yang akan kalian masukkan datanya. Nah, kalau di Word kemarin, lembar kerjanya kan bentuknya kertas, bersih, putih, bersih ya. Nah, kalau Excel, ini bentuknya adalah kotak-kotak seperti ini. Nah, kotak-kotak ini, itu yang dinamakan dengan sel. Ini namanya sel. Kemudian, di bagian atas ada tulisan A, B, C, D, E, F. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Nah, yang huruf ini namanya adalah kolom. Jadi, kalau saya pilih ini namanya adalah kolom H. Saya pilih ini, namanya kolom F. Kemudian, kalau yang ini namanya adalah baris. Baris 1, baris 4, dan lain-lain. Nah, sekarang ketika saya memilih satu sel, contohnya ini, nah, ini berada di kolom G, sel 5. Nah, kalian harus tahu, nama dari sel yang saya pilih ini adalah sel G5. Nah, sel ini akan muncul di bagian sini. Ini namanya adalah name box. Name box berfungsi untuk menampilkan sel yang sedang aktif atau sel yang sedang kalian pilih. Ini harus kalian ketahui. Yang pertama adalah nama sel, kemudian ada yang namanya kolom, dan namanya baris. Ini pengetahuan dasar yang harus kalian ketahui ketika menggunakan Excel. Fungsinya untuk apa? Nanti kalian akan tahu seiring dengan praktek. Nah, selanjutnya, di sel G5 ini, atau saya pindah ke sel E3 misal. Ketika kalian akan mengisikan data, atau contohnya kalian membuat judul, data penjualan tahun 2025. Ini posisinya kalian masih ngetik ya. Kemudian, kalian perhatikan ketika saya menulis di sini, di bagian sini akan muncul juga tulisannya. Nah, berarti yang bagian ini itu namanya adalah formula bar. Formula bar. Formula bar ini berfungsi untuk menampilkan atau mengedit isi dari selnya. Di sini saya sudah mengisi LE3 dengan kalimat data penjualan tahun 2025. Kalau saya pindah ke sel lain, contoh saya pindah ke sini, ini sel L4, berarti di L4 ini isinya di formula bar kosong, karena tidak ada yang saya isikan di dalamnya. Nah, kemudian kalau saya ke G4, ke G3, apakah ada isinya? Tidak ada. Kelihatannya ada tulisan HUN 2025. Tapi aslinya HUN 2025 ini adalah isi dari E3. Kenapa isi E3 kok sampai sini? Karena di sel E3 lebar dari barisnya itu tidak selebar dari isinya. Jadi
ukurannya itu tidak muat untuk tulisan yang panjang seperti ini. Jadi dia itu nabrak ke kolom yang lain. Berarti kalau seperti ini kasusnya, kalian harus mengatur lebar kolomnya. Untuk merubah lebar kolom, kalian itu tinggal pilih saja kolom yang mau kalian atur lebarnya, kemudian arahkan kursornya di antara kolom yang ingin kalian lebarkan, berarti di antara E dan F, kemudian tinggal diklik, tarik saja, sesuai dengan ukuran yang kalian pilih. Nah, ketika saya mengatur ini akan ada tulisan width 25,27 atau 285 pixel. Berarti ini lebarnya itu 25,27 gitu. Nah, cara melebarkan atau mengatur ukuran ini ada dua. Nah, yang saya lakukan ini caranya manual dengan cara menggunakan kursor digeser. Nah, nanti akan ada cara cepatnya. Misal kalian akan merubah ukuran ini menjadi 300 pixel atau 30 cm. Nah, itu ada cara cepatnya. Tapi kalau mau mengatur secara manual juga boleh seperti ini. Tinggal ditarik saja. Sekarang, jadi posisinya kolom E lebih lebar dari kolom yang lainnya. Seperti itu. Gitu ya. Ini pengetahuan dasar yang harus kalian ketahui. Silahkan dicermati. Yang masih tidak paham, diulangi lagi videonya. Nah, untuk yang sudah memperhatikan, saya punya kuis, silahkan kalian perhatikan. Saya ingin tanyakan, kuis ini akan saya jadikan sebagai nilai tambahan yang memperhatikan video ini. Jadi, nilai tambahan kelas daring ya. Silahkan komen di kolom komentar bagian bawah ini. Kemudian, jawablah pertanyaan, yaitu pertanyaannya yang pertama, sebutkan nama sel dari data penjualan tahun 2025. Yang ini. Nah, nama selnya apa? Silakan dijawab di kolom komentar dan kemudian sebutkan nama kalian dan jawabannya. Yang menjawab dengan benar akan saya jadikan nilai kuis tambahan untuk pertemuan daring ini. Gitu. Silakan dijawab di kolom komentar. Nah, selanjutnya akan saya lanjutkan di video selanjutnya dan kuisnya juga berbeda lagi. Begitu ya untuk video kali ini cukup sampai sini. Silakan kalau ada yang tanyakan, ditanyakan saja bisa lewat chat atau komen saja nggak apa-apa. Oke, terima kasih.